kabar Wakita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 12 Juni 2023. Sajian utama hari ini antara lain, pengendara motor tewas ditabrak truk batu bara. Nah, ada kajian amali di impress tuh di lantai bawah, lantai 2 apa di Viral mana? pemuda pakai kaos berlogo Palu Arit. Bos. Di lantai bawah, Bos. Pulau banci yang di santai. Bencana lewatkan BRI Ratu Rajin Pusat. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Diduga remblong, truk tronton pengangkut batu bara menabrak dua sepeda motor dari arah belakang. Akibatnya satu pengendara sepeda motor meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Nasib naas dialami seorang pemuda warga Talang Jawa, Kecamatan Lawang Kidul, Adityo Mahdi. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak dari belakang truk tronton di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Lingga. Akibat tabrakan tersebut, korban terpental dan mengalami luka berat hingga menyebabkan kematian saat dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu sepeda motor lainnya hanya mengalami rusak dan pengendaranya luka ringan. Pihak kepolisian yang langsung datang ke lokasi mengamankan barang bukti kendaraan dan menahan sopir truk batubara ke Polsek Lawang Kidul. Warga sekitar lokasi yang sudah geram dengan lalu lalang kendaraan pengangkut batubara melakukan penyetopan truk lainnya. Warga meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan yang menelan satu korban jiwa ini. Setelah terjadi negosiasi yang alot dengan polisi, warga kemudian membuka blokade. Pihak kepolisian meminta truk angkutan batu bara memutar balik kembali ke pool perusahaan masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk sopirnya sendiri gimana, Bang? Untuk sopir udah kita amankan ya. Untuk kita pastikan malam ini paling lambat 1 kali 24 jam kita laksanakan penahanan. Seperti itu. Itu perusahaan atau kopi atau apa tidak? Untuk sementara kalau dari kendaraannya kita identifikasi itu kendaraan dari Pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk angkutan batubara yang diketahui berasal dari PT Trans Andalan Energi. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Viral, video amatir seorang pria warga Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim menggunakan kaos yang bergambar logo Partai Komunis dan bertuliskan perayaan 100 tahun usia Partai Komunis Cina. Pemuda pemakai kaos ini kemudian diamankan TNI. Nah, ada kajian amali di impress tuh di lantai Kabupaten bawah, Muara lantai Enim 2 apa di sempat mana? dibuat heboh oleh seorang pemuda yang terekam video menggunakan kaos berlogo Partai Komunis Cina. Video direkam. Percakapan tersebut diketahui sang pria mendapatkan kaos tersebut di lantai 2 lapak penjualan pakai bekas di Pasar Impres Kota Muara Enim dengan harga Rp35.000. Mengetahui video tersebut beredar, Kodim 0404 Muara Enim langsung bergerak. Diketahui pemuda yang ada dalam video tersebut bernama Adi Saputra, warga Dusun 2 Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Muara Enim. Anggota Kodim 0404 kemudian mendatangi rumah pria tersebut untuk menindaklanjuti hasil temuan. Di rumah milik orang tuanya, Adi mengakui dirinya lah orang yang ada di dalam video. Setelah diberikan pengertian oleh anggota bahwa dilarang keras menggunakan kaos berlogo dan bertuliskan komunis di Indonesia, Adi diminta menyerahkan kaos yang dipakainya untuk selanjutnya dijadikan barang bukti. Di sini Kak, tadi kan ada dari TNI sendiri cari tahu soal itu. Di sini ada informasinya, ada di sini mempedagang? Kate di sini. Ada ya? Iya. Karena di sini tidak ada yang pedagang kaos ya kan? Kate. Ya. Ada pedagang. Kate pedagang. Kate yang buka kaos aja. Pedagang pakaian impor bekas di Pasar Impres Muara Enim sempat kaget dengan kedatangan pihak Kodim untuk mencari dan menanyakan perihal penjualan dan peredaran kaos yang viral tersebut. Iya, lah sekitar 4 bulan tidak masuk barang itu. Tapi tahunya itu apa?
Informasi itu tadi itu dari mana yuk? Ibu tahu? Ya dari ada kawan tadi ngomong ke jenis sudah ke Sosmed atau Kodem ke tadi, grup itu ya? Guna memastikan tidak ada lagi kaos ataupun pakaian yang serupa beredar di Kabupaten Muara Enim, pihak Kodim 0404 melakukan sweeping di toko-toko penjual pakaian impor bekas di Pasar Impres. Sudah melaksanakan pengecekan di Pasar Impres yang ada di Muara Enim, kemudian di Desa Hujan Mas tempat viralnya baju tersebut, dan sudah kita dapatkan tempat penjualan tersebut, dan kita sudah mendata para penjual tersebut, dan intinya sebenarnya itu ketidakpahaman mereka. Adi dan keluarga besarnya tidak dilakukan penahanan, namun hanya diberikan pengertian atas ketidaktahuannya. Sementara pedagang tempat membeli kaos tersebut juga diberikan pengertian terkait hal tersebut. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews. Unit Reskrim Polsek Rambutan Banyuasin menggerebek gudang penimbunan BBM ilegal. Dari penggerebekan ini, petugas menyita 47 drum BBM dan 1 buah Tedmon. Mendapati laporan masyarakat melalui online, bantuan polisi, sebuah gudang minyak penimbunan BBM di Jalan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin digerebek unit Reskrim Polsek Rambutan Minggu kemarin. Dalam penggerebekan ini, petugas mendapati 47 drum berisi BBM ilegal dan 1 buah Tedmon. Selain drum dan Tedmon, petugas juga mengamankan 1 unit mobil pick-up yang sudah dimodifikasi dan mesin pompa penyedot BBM. Sayangnya, saat dilakukan penggerebekan, pemilik maupun pekerja telah terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi kejadian. Kapolsek Rambutan Kompol Subagio menyatakan belum bisa mengetahui pemilik BBM ilegal ini. Barang bukti yang disita akan diserahkan ke unit Pitsus Polres Banyuasin. Ini berapa banyak benar? Yang ada di sini itu sebanyak 47 drum, yaitu 40 drum yang ada di dalam gudang, yang 7 drum lagi ada di 1 mobil Grand Max. Kemudian ditambah dengan 9 drigen ya, 9 drigen bahan bakarnya, kemudian 1 pompa dan beberapa meter selang untuk melakukan penyedotan. Polisi masih mengidentifikasi pemilik gudang penimbunan BBM ilegal ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar simulasi penanggulangan bencana penanganan darurat dampak erupsi Gunung Dempo. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam yang mungkin timbul dari aktivitas gunung berapi. Menggandeng pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Pagar Alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar simulasi penanggulangan bencana penanganan darurat dampak erupsi Gunung Dempo. Simulasi penanggulangan erupsi Gunung Dempo ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam yang mungkin timbul dari aktivitas gunung berapi. Gunung Dempo dipilih sebagai fokus simulasi karena potensi aktivitas vulkaniknya yang cukup signifikan dan kepadatan penduduk di sekitarnya. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Harper Palembang, Sumatera Selatan selama 4 hari pada 6 hingga 9 Juni 2023 lalu. Koordinasi dan manajemen pelaksanaan simulasi memainkan peran penting dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo di Kota Pagar Alam ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para peserta dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi akibat erupsi gunung berapi. Ini salah satu kegiatan untuk penguatan kapasitas, di mana kegiatan ini sudah berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 9 nantinya. Di dalam kegiatan ini kita mensimulasikan bila terjadi erupsi Gunung Dempo. Simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo di Kota Pagar Alam akan menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran kolektif serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah rawan bencana. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan.
Mewujudkan Indonesia sehat, Kartini Perindo Kota Palembang menggandeng sejumlah emak-emak dan remaja putri untuk mengikuti senam sehat. Gerakan ini untuk membudayakan olahraga sebagai sarana menjaga kesehatan. Aksi ini juga sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat Kota Palembang. Senam menjadi olahraga favorit di tengah masyarakat masa kini. Menggandeng emak-emak dan remaja putri, pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna, Kelurahan 8 Ilir, Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Senam sehat menjadi sarana mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dengan gerakan senam sehat agar masyarakat membudayakan olahraga sebagai sarana sederhana menjaga kesehatan diri. Gerakan senam sehat ini antusias diikuti kalangan masyarakat yang didominasi emak-emak dan remaja putri. Partai Perindo yang ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen agar Partai Besutan Hari Tanu Sudibjo dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia. Senam pagi bersama ibu-ibu UMKM yang ada di Lorong Wiraguna, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Ini kenapa kita memilih senam sehat sebagai sarana dekat sama masyarakat ini? Karena ini salah satu alat yang paling efektif ya menurut saya, dengan cara mendekatkan diri bersama ibu-ibu UMKM, karena kami akan mengadakan senam di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Ya, kita saya sebagai ketua RW di sini sangat berterima kasih kepada Kartini Perindo karena sudah mengadakan senam di lingkungan kami ya. Terima kasih banyak karena sudah juga memberikan sosialisasi kepada semua warga di sini. Tidak hanya melakukan senam sehat, pengurus Kartini Perindo juga mensosialisasikan Kartini Perindo sebagai sayap Partai Perindo yang bergerak di kalangan perempuan. Bahkan minat keingintahuan masyarakat mendalam tentang Partai Perindo dan program kerja kerakyatan yang berfokus pada UMKM dan pelaku usaha untuk terwujudnya Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. BRI rangkul perajin keplang, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sumsel. Diduga cemburu buta dan tidak diberi password akun media sosial Facebook istrinya. Seorang suami di Kabupaten Oku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Warga Jalan Camar 3 Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku digemparkan peristiwa berdarah. Maulidin tega menikam istrinya Siti Rahma 50 tahun berulang kali hingga tewas. Peristiwa ini diketahui tetangga korban setelah anak korban meminta tolong. Penyebabnya diduga pelaku cemburu buta dan menuduh sang istri punya pria idaman lain di media sosial Facebook. Korban ditemukan tewas dengan 5 tusukan dan tergeletak di depan pintu, sementara pelaku melarikan diri. Menurut keterangan RT setempat, pelaku jarang bersosialisasi dengan tetangga.
Pelaku banyak menghabiskan waktu di kebun miliknya yang jaraknya cukup jauh hingga harus bermalam. Sementara sang istri beserta anaknya selalu berada di rumah. Warga menilai sang istri tidak mungkin melakukan perselingkuhan yang dituduhkan suaminya lantaran sang istri dikenal warga sekitar. Pelaku sempat mendatangi rumah RT setempat menyampaikan perihal dugaan perselingkuhan istrinya dan hendak melapor namun dimediasi oleh RT. Hari di rumah, nggak pernah lagi ikut suami ke kebun. Jadi mungkin ya bisa jadi si suami tadi karena si istri ini disuntuk di rumah, ya bermedsos, main HP terus, sehingga itu menimbulkan kecemburuan bagi si suami. Jadi saat ini tim kami sedang melakukan pengejaran terhadap terduga tersangka, mana yang kita duga di sini adalah suami dari korban. Kami pun berharap apabila kepada korban ya segera saja menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satreskrim Polres Oku telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti dan memeriksa saksi. Polisi masih melakukan pendalaman dan mencari keberadaan pelaku yang melarikan diri. Dari Ogan Komri Ulu Widori Agustino, iNews melaporkan. Seorang pria diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Dari pengakuan tersangka, diketahui perbuatan bejat dilakukan pertama kali pada tahun 2018 lalu saat korban masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Tersangka Kumuro 55 tahun warga desa Lubuk Kelumpang, Kecamatan Saling 4 Lawang diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Polres 4 Lawang dari kediamannya tanpa perlawanan. Tersangka diamankan polisi karena diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri, KA 15 tahun pelajar sekolah menengah atas. Dari pengakuan tersangka diketahui perbuatan bejatnya dilakukan sejak tahun 2018 lalu saat korban masih duduk di kelas 5 sekolah dasar dan terakhir pada Oktober tahun 2021 lalu. Selama kurun waktu tersebut sudah 3 kali tersangka menyetubuhi anak kandungnya. Tersangka mengaku setiap kali menyetubuhi korban dilakukan di kediamannya saat istri tersangka tidak berada di rumah. 3 kali. Pertama kali kelas berapa? Ya, kelas 5 terus. Sekarang kelas berapa sekarang? Sekarang SMA kelas 1. Tahun berapa ya Pak? Ingat nggak? Tahun 2000 berapa itu? 2018 beliau. Pertama kali? Iya. Jadi sampai sekarang masih? Tidak, aku mikirnya tadi malam ya kaget. Kapolres 4 Lawang AKBP Helda Prayitno menyatakan terungkapnya kasus persetubuhan yang dilakukan seorang bapak terhadap anak kandung berawal saat korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ke temannya. Kemudian teman korban melaporkan ke layanan pengaduan online Polda Sumatera Selatan hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan. Pengakuan dari korban dilakukan sudah 4 kali yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pengakuan dari pelaku dilakukan 3 kali. Semuanya itu dilakukan di kediaman, kan? Dilakukan di kediaman. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, klaster kemplang panggang yang kini kian berkembang di Jalan TKR Kadir 36 Ilir Palembang menjadi bukti konsistensi BRI dalam pengembangan UMKM di Bumi Sriwijaya. Para ibu-ibu pengrajin kemplang panggang ini mampu menjadi penopang ekonomi keluarga berkat semakin meluasnya penjualan makanan khas Palembang, kemplang panggang. Sebuah gerbang di lorong keluarga ini menjadi penanda eksistensinya klaster kemplang panggang di kawasan 36 Ilir, Palembang. Memasuki kampung ini akan banyak dijumpai pengrajin kemplang panggang yang menyediakan makanan kriuk berbahan ikan dan tepung ini.
Pendamping klaster usaha Kemplang BRI Nurmaningsi menyatakan BRI mulai masuk membentuk klaster Kemplang Panggang sejak masa pandemik di awal tahun 2020. Sejumlah skema bantuan mulai dilakukan BRI. Awalnya menghidupkan klaster dengan membangun tempat yang lebih ramah dan bersih sebagai lokasi produksi Kemplang Panggang. Kawasan 36 ilir ini berada di seputaran kantor unit yang kemudian menjadi sasaran program yang utama. BRI memberikan bantuan dalam produksi, misalnya bantuan kompor dan tempat panggang. Upaya menghidupkan klaster dilakukan dengan memperbaiki kawasan, misalnya membangun jalan yang lebih memudahkan masyarakat sekaligus pengunjung yang datang. Selain itu, lokasi pembuatan kemplang yang kerap dilakukan di bagian bawah rumah panggung juga dibuat lebih representatif dengan kondisi yang bersih.